Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren cadas ya. Ya, sobat RH sekalian, ada berita menarik ya dari Anies Baswedan. Ini sebenarnya pernyataan yang biasa saja, cuma kalau dikeluarkan oleh pemimpin, wah bahagia sekali kita. Karena pernyataan inilah yang sesungguhnya yang harus dikeluarkan oleh seorang pemimpin. Jadi Anies mengatakan, kalau orang mengkritik ya tak perlu dilaporkan. Waduh, kalau pemimpin kita kayak begini, selesailah sebagian hidup kita. Terutama sebagian hidup YouTuber dan aktivis ya. Yang kita tahu bahwa ya kita hidup dari denyut dinamika demokrasi. Salah satunya adalah kebebasan berpendapat, mengeluarkan pendapat baik secara lisan dan tulisan ya. Coba kita bacakan dan nanti kita ulas ya. Ini tentu bukan basa-basi karena saya senang dengan yang begini. Kalau masih ada demokrasi, masih ada kebebasan berpendapat, maka sesungguhnya masih ada harapan bagi kita untuk memperjuangkan hal-hal lainnya. Keadilan ekonomi, keadilan politik, dan lain sebagainya. Tapi kalau kebebasan berpendapat sudah tidak ada lagi, kalau kita berbeda pendapat dengan pemerintah dikatakan menyebarkan hoax dan lain sebagainya, maka kita tidak punya harapan untuk memperbaiki negeri ini. False, terus terang ya. Karena hanya bisa dilakukan perbaikan kalau ada ruang demokratisasi. Kalau tidak ada ruang demokratisasi, ya berat. Nah, mudah-mudahan ruang demokratisasinya itu makin dan makin bertambah besar atau lebar. Kita bacakan ya, sahabat sekalian. Viral, Anies Baswedan sebut orang kritik tak perlu dilaporkan, nyindir kelakuan relawan Jokowi, .. Saya tidak ambil judul itu, tapi saya hanya ingin kita sama-sama belajar dan memberikan pembelajaran. Viral, Anies Baswedan menyatakan bahwa seseorang yang memberikan kritik tak perlu mendapatkan ancaman, apalagi pelaporan kepada pihak berwajib di Indonesia. Dalam video tersebut terlihat bakal calon presiden dari koalisi perubahan itu mengungkit bahwa dirinya pernah mendapatkan kritik selama menjadi ketua dari Senat Mahasiswa. Waktu itu saya ketua Senat, kemudian ada yang menentang Senat Mahasiswa, tidak setuju dengan adanya Senat Mahasiswa, lalu apa yang terjadi? Debat. Ungkapnya seperti yang dilansir dari video yang diunggah Eko Boy itu pada Jumat. Ia mengungkit bahwa kritik tak perlu menjadi batasan dalam melakukan silaturahmi. Buktinya adalah ia bahkan berteman dengan sosok yang mengkritiknya tersebut. Akhirnya ia mengatakan bahwa dengan ini kritik tak perlu dilaporkan. Hal ini muncul setelah ramainya pelaporan terhadap sosok dari Rocky Gerung. Ucapan Anies terlihat seperti sindiran yang diberikan untuk sejumlah relawan dari Presiden Joko Widodo alias Jokowi. Arah ini diamini oleh simpatisannya seperti sosok dari Eko Widodo. Ia mengatakan kritik merupakan bagian dari iklim demokrasi dan harus dijaga penuh di Indonesia. Anies tidak setuju rakyat kritik dilaporkan, iklim demokrasi harus dijaga. Rakyat tidak boleh takut bicara kebenaran jelasnya. Ya, sahabat sekalian, terus terang ya, kalau pemimpin seperti ini ya tentu membahagiakan bagi kita semua. Why? Ya, begini. Pertanyaannya adalah, kenapa seorang pemimpin atau follower atau subscriber atau pendukung dari pemimpin tersebut tiba-tiba sangat alergi dengan kritik? Kan this is the question sesungguhnya. Kalau kita ingin mencari kebenaran, bukan mencari pembenaran, santai aja dengan kritik. Bahkan kritik yang sarkastik sekalipun. Jadi sekali lagi, kritik itu bisa dia sangat halus, itu yang namanya sindiran. Bisa dia agak kasar, itu namanya cynical, sinis. Atau bisa jadi dia sangat kasar, yaitu sarkastik, sarkasme. Jadi itu adalah bahasa saja. Tapi intinya, ya, esensinya adalah kritik. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana seorang pemimpin
lakukan atau memperlakukan kritik tersebut. Kalau misalnya kritik itu dianggap sebagai sebuah serangan, sebagai hal yang menjatuhkan martabat penguasa, ya berat. Maka dimanapun penguasa seperti itu akan anti kritik. Tapi kalau dia lihat kritik itu bahan introspeksi, masukan yang berharga, maka dia tidak akan pernah pusing dengan kritik tersebut. Bahkan akan menjadikan kritik sebagai masukan, sebagai bahan evaluasi, ya. Makanya orang-orang besar tidak pernah khawatir dan tidak pernah takut dengan kritik. Karena legitimasi seorang pemimpin itu tidak ditentukan dari berapa banyak dia menerima kritik, tapi adalah bagaimana dia menghadapi kritik. Seorang pemimpin yang hebat itu bukan orang yang tidak pernah dikritik, tapi adalah orang yang bagaimana dia menghadapi kritik tersebut dan mengelolanya sehingga menjadi sebuah energi dalam berdemokrasi. Sahabat era sekalian, banyak orang mengatakan misalnya kalau tidak salah kenapa takut? Waduh, kalau kita pakai filosofi begitu, masa setiap orang mengkritik tiba-tiba pasrah untuk diproses secara hukum dan nanti biarlah hukum yang menentukan apakah dia bersalah atau tidak. Itu cara berpikir yang menurut saya tidak bertanggung jawab. Kenapa? Itu kan sama saja dengan mengatakan bahwa silahkan Anda menangkap saya, menahan saya, memproses saya, kemudian menyidangkan saya, nanti kita akan buktikan kalau saya tidak bersalah atau saya bersalah. Itu mengandaikan sebuah proses itu normal semuanya. Kita sedang berbicara tentang negara yang sedang dipertanyakan demokratisasinya. Ketika Freedom House misalnya mengatakan bahwa indeks kebebasan kita hanya 59, ya 59 itu ya lewat saja dari 50 kan, yang menempatkan kita sebagai negeri separuh bebas atau partly free. Justru ini menjadi pertanyaan bagi kita. Kok bisa setelah 25 tahun reformasi kalau kita tidak bertambah maju, kita tidak moving forward untuk demokratisasi, kalau seolah-olah berjalan di tempat. Itu soalnya saudara sekalian, ya. Jadi sekali lagi kita harus berpikir bahwa ruang kebebasan itu adalah modal sosial kita untuk mewujudkan tujuan bernegara, yaitu melindungi segenap bangsa, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan bangsa. Jadi sekali lagi sahabat era sekalian, kalau kita punya pemimpin seperti Anies, atau paling tidak cara berpikirnya seperti Anies, wah enak kita, nggak perlu ragu-ragu kita mengkritik dia. Dan Anies sudah membuktikan selama 5 tahun, ketika dia menjadi gubernur DKI, tak sekalipun dia melaporkan orang yang menghinanya. Itu menunjukkan bahwa dia memahami betul yang namanya demokrasi. Jadi demokrasi itu harus dipahami. Nah, yang jadi masalah adalah, saudara sekalian, banyak dari komponen-komponen society yang terserap ke negara, ketika dia berada di sisi negara, powerful dia, jagoan dia, maka nafsu, keinginan untuk memenjarakan the powerless, orang-orang yang secara power, secara kekuasaan tidak mampu, karena cuma berada di sisi oposisi, tinggi sekali. Ketika orang tersebut memiliki voice, suara, maka dicari bagaimana caranya agar bisa dikandangkan atau tidak lagi bersuara atau dibungkam. Nah, ini yang tidak sehat dalam demokrasi Indonesia. Padahal mereka-mereka yang terkerut dalam kekuasaan tersebut, orang-orang yang sudah merasakan tidak enaknya hidup dalam rezim otoritarian Orde Baru. Ya, saya misalnya appeal untuk teman-teman saya atau kolega saya, ya baik dekat atau tidak, yang hari ini berada di seputar pemerintahan, padahal ketika dia mahasiswa, ketika dia jadi aktivis, dia adalah agen-agen demokrasi, bahkan sebagian dari mereka juga pernah merasakan dinginnya penjara rezim otoritarian, baik Orde Lama maupun Orde Baru. Masa kita ingin mengulangi hal seperti itu lagi? Ini kan hal yang menurut saya menjadi sangat tidak dewasa, sangat tidak masuk akal. Karena kita ingin memperbaiki kualitas demokrasi kita,
dari waktu ke waktu sehingga orang bebas. Kalaupun misalnya dalam ada kasus seperti Rocky Gerung, mudah saya kira, ya, serahkan saja kepada Presiden Jokowi. Apakah Presiden Jokowi ingin membuat ini lebih gaduh? Karena jangan lupa kegaduhan itu bukan diciptakan oleh Rocky Gerung, tapi diciptakan oleh reaksi yang berlebihan dari orang yang mendengarkan itu dengan maksud kita tidak tahu. Mungkin juga mencari muka, mungkin juga karena tidak suka dengan Rocky Gerung dan lain sebagainya. Tapi kalau misalnya ini di take over oleh Presiden Jokowi, dan Presiden Jokowi sudah mengatakan, it is not big deal, saya kerja saja, ya seharusnya sudah, case close. Nggak usah lagi kita permasalahkan. Nah, bagaimana dengan kritik Rocky yang sarkastik? Ah, itu urusan etika, ya kan? Jadi, seorang yang melanggar etika belum tentu melanggar hukum. Kemarin saya berdiskusi, ya, kebetulan dengan seorang aktivis yang berlatar belakang agama, dia mengatakan, kalau kita sholat, yang namanya aurat laki-laki itu kan cuma perut sampai dengkul saja. Jadi kalau misalnya orang sholat tertutup di atas pusar sampai dengkul, itu sudah sah. Tetapi kalau dia ke masjid hanya pakai pakaian begitu doang, ya kan, sholatnya sah, tidak melanggar hukum sholat, tetapi dipandang tidak etis. Jadi antara etika dan hukum tidak selalu sejalan dan sebangun. Ya. Jadi kalau orang melanggar hukum pasti melanggar etika. Tapi melanggar etika belum tentu melanggar hukum. Nah, dalam konteks Rocky Gerung, silahkan saja kalau misalnya ada beberapa komponen society menganggap dia melanggar etika, tetapi sekali lagi one thing for sure, sebagai orang hukum saya mengatakan tidak ada satu cuil hukum pun yang dia langgar dalam pernyataan dia yang dianggap menghina, ya, B dan T tadi, ya, yaitu pernyataan dia soal yang terkait dengan bajingan dan tolol. Tapi kalau dia diproses lebih lanjut karena dianggap menyampaikan data yang keliru tentang IKN, ibu kota negara, oh Allahu Akbar, ya na'udzubillah min zalik, artinya kita sedang mencari-cari kesalahan, kita tidak sedang menegakkan hukum. Sobat era sekalian, itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.